Oke, shalom, salam damai sejahtera, dan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan semua rekan-rekan umat Kristiani maupun non-Kristiani. Salam toleransi, dan salam jumpa lagi bersama dengan saya, Vikaris Abia Telegiar Sarjana Teologi di channel YouTube Abia Jack Ministry. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita datang kepada Tuhan untuk ibadah bersama-sama, menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui kesempatan ini. Namun sebelum kita memuji Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat. Ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang mengangkat di saat ku terjatuh. Bukanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang berkata di saat ku terjatuh. Bukanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu yang sebentar kami merenungkan. Berkati hati dan pikiran supaya firman Tuhan dapat disampaikan di tengah kami. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Dan hamba berdoa buat orang-orang yang menonton, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hadir di channel YouTube ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkati melalui firman ini kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati pemberitaan firman dari awal sampai selesai hanya di dalam nama Yesus. Oke, shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan salam jumpa lagi teman-teman, sobat-sobatku sekalian di channel YouTube Abia Jack Ministry.
Baik pada pagi hari ini, saya tidak lupa juga ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi yang beribadah pada hari ini, dan bagi yang umat Muslim dan agama lain, salam toleransi. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ini, karena kita ibadah jam 9 ya, sekitar jam 11 sudah ini ya. Ini baru pemberitaan firman Tuhan. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan langsung aja baca firman Tuhan karena kita sudah berdoa tadi. Kita baca firman Tuhan. Adapun firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal yang ke 23. Jadi saya mau ajak kita mau baca sama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke 23 ayat 1 sampai 6 berkata, demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan. Belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik Bapak Ibu, saudara, kawan-kawan, sobat-sobat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa pesan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang dapat kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saya pun akan memberikan tema perenungan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ialah peranan Tuhan dalam hidup orang percaya. Peranan Tuhan dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi peranan artinya pekerjaan. Ya, pekerjaan ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini peranan. Jadi apa peranan sebagai gembala, sebagai pastor? Apa peranan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga? Apa peranan bupati, presiden, dan lain sebagainya? Jadi masing-masing kita punya peranan gitu. Jadi hari ini khusus saya mengajak kita untuk berpikir bagaimana atau apakah peranan Tuhan dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa peranan Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya berdasarkan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada beberapa peranan Tuhan dalam hidup orang percaya kepada Tuhan ialah yang pertama, katanya ya Tuhan adalah gembalaku. Jadi yang pertama di sini bahwa Tuhan adalah gembala kita. Nah, gembala yang agung adalah Tuhan. Ya, pastor yang sesungguhnya yang menjadi sumber pengetahuan, kehidupan, kebenaran itu adalah dari Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, katanya. Nah, Tuhan adalah gembala bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dia adalah gembala kita. Yang seterusnya dikatakan dalam ayat 1 dan 3 itu, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang berumput hijau ini artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang berhijau. Rumput yang hijau melambangkan berkat-berkat Tuhan, melambangkan kehidupan berada di suasana, berada di tengah-tengah
kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, artinya kita diberkati di sana secara jasmani maupun secara rohani, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, itu dia, itu yang pertama perlu kita lihat. Kalau Tuhan yang jadi gembala kita, maka kehidupan kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin ya, untuk firman Tuhan. Ya, jadi katanya ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan takkan kekurangan aku. Jadi kita tidak pernah kekurangan. Betul toh, mungkin kita kekurangan makanan hari ini, tetapi kesehatan masih ada. Itu juga berkat Tuhan. Dan keluarga kita sehat. Anak-anak, istri mungkin bagi yang sudah berkeluarga ya, sehat, semua keluarga besar sehat. Masih ada usaha, bisnis dan lain sebagainya, itu diberkati oleh Tuhan. Itu adalah berkat-berkat Tuhan ya. Ya, jadi Bapak Ibu, saudaraku, kawan-kawan semua, Anda, kita semua adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati dari berbagai aspek kehidupan, diberkati secara jasmani maupun secara rohani kita diberkati. Oke, kita teruskan baca ayat ini, yaitu katanya ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, jadi Tuhan itu adalah gembala kita, sang pembimbing kita. Apabila kita sudah menyimpang di jalan yang salah, kehidupan kita hilap dan lain sebagainya, dia segera membimbing kita ke jalan yang membimbing kita ke air yang tenang ya. Artinya apabila kita sudah merasa jenuh dan bosan dan lain sebagainya, Bapak Ibu, Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Artinya ada damai dan sukacita bersama dengan Tuhan ya. Ini yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Katanya ia akan membimbing orang-orang yang percaya ke air yang tenang. Ada sukacita, keamanan, damai sejahtera yang disediakan oleh Tuhan di sana. Ya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, kawan-kawan semua yang diberkati oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah gembala kita dan Dia senantiasa bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang yang tidak percaya? Ini pesan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Jadi kehidupan orang yang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Dilimpahkan berkat jasmani maupun rohani. Artinya secara jiwa kita diberikan damai sejahtera, sukacita dalam menjalani kehidupan. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, saudara sekalian, kawan-kawan semua, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian ini katanya ia meninggalkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Allah adalah gembala kita. Dia ingin supaya menuntun orang-orang percaya itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan. Amin. Ya, jadi sekali lagi bahwa peranan Tuhan dalam hidup orang-orang yang percaya ada beberapa peranan. Yang pertama, Allah membaringkan dapat ditafsirkan memberikan kelegaan atau damai sejahtera dalam hati orang percaya. Itu arti membaringkan. Membaringkan dapat ditafsirkan memberikan kelegaan damai sejahtera dalam hati orang percaya. Dan yang kedua, katanya ia membimbing kita untuk mengerti kebenaran sehingga kita siap melakukan kebenaran sehari. Tuhan membimbing kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan itu membimbing kita supaya mengerti akan kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah katanya ia menyegarkan artinya memberikan kesegaran kepada jiwa kita, yaitu memberi Roh Kudus, kuasa Allah agar kita menang melawan dosa, setan, pencobaan, kesulitan tiap hari ya. Menyegarkan artinya Allah memberikan kita kuasa, kemenangan untuk melawan setan, pencobaan dan kesulitan setiap hari ya. Nah, itulah pesan kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini.
Kemudian yang ke lima, yang keempat katanya, ya yang keempat berkata, ia menuntun, mengarahkan hati. Menuntun artinya mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran agar kita hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Ya. Tanpa hidup yang benar kita tidak dapat melihat Allah. Ya. Artinya kehidupan yang benar, yang kudus adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, itu yang akan mengantar saudara dan saya ke surganya. Ya. Jadi kehidupan yang benar itu adalah kuncinya untuk kita supaya kita dapat masuk surga. Bukan ketika kita menjadi orang Kristen, bukan ketika kita menjadi orang yang hebat, bukan ya, tetapi kuncinya orang-orang yang benar, orang-orang yang betul hidupnya, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan betul-betul mencari kehendak, setia dan taat mencari kehendak Tuhan serta memelihara seluruh firman Tuhan. Dialah yang akan masuk surga. Jadi nama Kristen tidak akan membawa kita untuk masuk surga. Nama gereja manapun tidak akan membawa kita untuk masuk ke surga. Tapi kehidupan yang memelihara seluruh firman, itulah yang akan menghantarkan, akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin kan untuk firman ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi bagian mengingatkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita dapat memperoleh keselamatan dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal sampai selamanya. Oke, terima kasih. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan berkati firman. Tuhan memberkati saudara-saudara yang sudah menonton, yang mendengar hari ini. Keluarga pribadinya mungkin punya pergumulan hidup. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menolong dan memberkati mereka. Engkau akan menjawab, Engkau akan memberikan kelegaan dan kelimpahan berkat-berkat. Biarlah kasih karunia damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Ya, terima kasih Bapak, kami berdoa. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan jamaah di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan berkati aktivitas kami satu minggu yang akan datang. Percaya bahwa Engkau Allah Gembala kami, akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mohon doa ini, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang butuh support dari saya, silakan lihat deskripsi kita di sana. Saya sudah taruh WA di channel YouTube kita ya, jadi bisa diambil nomor WhatsApp saya atau WA. Silakan WA saya yang dibutuhkan dalam doa, yang membutuhkan doa, pelayanan konseling dan curhat mungkin ya tentang pribadi, rumah tangga dan lain sebagainya. Kita siap melayani melalui layanan WA yang kita sudah siapkan. Dan mungkin kalau di komen di komentar kolom bawah sini ya agak segan karena banyak orang yang melihat. Ya, sebabnya kami sediakan WA di deskripsi supaya Bapak Ibu bisa hubungi kami, saya sebagai pelayan Tuhan, dan saya akan mendoakan, membantu Bapak Ibu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam doa nasihat firman Tuhan melalui via WA atau telepon ya. Oke, demikianlah dukung channel YouTube Abjad Ministry supaya dapat berkembang dan saya semakin hari semakin memberkati Bapak Ibu Saudara. Oke, sekian, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Shalom, shalom.